Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Pada halaqah kali ini InsyaAllah kita akan masuk pada atau di sini kita melanjutkan prinsip dasar yang pertama dari agama Islam atau landasan dasar yang pertama dalam agama Islam, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang hamba mengenal Rabbnya. Ya, seorang hamba mengenal Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lanjutkan dari dalam di halaman 51. Setelah kemarin kita membahas tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah lah yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta ini. Allah lah yang menjaga, ya, dan Allah lah yang menjaga dan memelihara alam semesta ini, termasuk kita merupakan bagian dari alam semesta ini. Maka di sini disebutkan war-rabbu wal ma'budu, dan ar-rabb, ya, ar-rabb yang mana ar-rabb di sini sebagaimana kemarin kita jelaskan dari kata rububiyah terkait dengan penciptaan, pengaturan dan penguasaan alam semesta ini. Jadi ar-rabb yang menciptakan, menguasai dan menciptakan dan mengatur alam semesta ini, dialah al-ma'bud, dialah yang diibadahi, ya, dialah yang layak untuk diibadahi. Iya. Maka di sini dijelaskan dalam syarahnya di bawah, yushirul mu'allifu rahimahullah taala ila qaulillahi azza wajal. Ya, penulis di sini mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-254, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arsy, yang dia menutupkan malam kepada siang, yang mengiringinya, yang datang mengiringinya. Dan juga matahari dan bulan dan bintang-bintang semuanya ditundukkan atau semuanya tunduk kepada perintahnya. Ketahuilah hanya miliknya lah penciptaan dan pengaturan. Tabarakallahu rabbul alamin, dan maha berkah Allah Rabb semesta alam. Maka ini ayat yang juga kemarin kita sebutkan, ya, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Maka dialah Rabb kita, dialah sesembahan kita. Far-rabbu huwal ma'budu ay huwal ladzi yastahiqqu an yu'bad. Jadi ar-rabb itu adalah al-ma'bud, sesembahan, ya, Tuhan yang disembah, yang diibadahi, yang berhak untuk diibadahi. Au huwal ladzi yu'badu, au huwal ladzi yu'badu listihqaqihi lil ibadah. Atau dialah yang disembah, yang diibadahi karena dialah yang berhak untuk mendapatkan atau berhak untuk diberikan ibadah kepadanya. Ya, dia berhak untuk mendapatkan hak ubudiyah, diibadahi oleh para hambanya. Walaisal ma'na anna kullaman ubida fahuwa rabbun. Bukan berarti kemudian setiap yang disembah itu adalah Rabb. Ya, setiap yang disembah di dunia ini, ya, setiap sembahan-sembahan yang ada di dunia ini kemudian dikatakan sebagai Ar-Rabb. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan di sini Ar-Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala saja yang layak untuk diibadahi, karena hanya Allah lah yang menciptakan, mengatur dan menguasai alam semesta ini. Fal alihatul lati tu'bad min dunillahi wattakhadhaha 'ibbaduha tayyib wattakhadhaha 'ibbaduha arbaban min dunillah laisat arbaban. Ya, sedangkan sesembahan-sembahan Tuhan-Tuhan selain Allah yang juga disembah oleh para penyembahnya, diibadai oleh para penyembahnya,
semua itu bukanlah hakikatnya, bukanlah sesembahan yang hak, yang layak untuk disembah, bukanlah Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Tayyib. War-Rabb huwa al-Khaliq al-Malik al-Mudabbir li jami'il umur. Maka ini dimaksud dengan Ar-Rabb di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan, menguasai dan mengatur semua perkara yang ada di alam semesta ini. Tayyib. Kemudian wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya ya dalil tentang bahwasannya Ar-Rabb wal mustahiqqu lil ibadah, bahwasannya Ar-Rabb ya, bahwasannya Ar-Rabb dialah yang berhak untuk diibadahi. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ya walladzina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 dan ke-22. Maka ini dalilnya menunjukkan bahwasannya Ar-Rabb yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta ini, dialah yang berhak atau yang layak untuk diibadahi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian hanya kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepadanya. Ya, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kemudian alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagimu. Ya, bumi ini sebagai hamparan yang luas, yang di dalamnya terdapat semua perkara-perkara yang dibutuhkan oleh para hambanya. Was-samaa'a bina'an, dan menjadikan, yang telah menjadikan langit sebagai bina, sebagai atap, ya, sebagai atap yang kokoh, sebagai bangunan yang kokoh, yang padanya juga terdapat berbagai macam perkara-perkara yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan para hambanya. Kemudian wa anzala minas samaa'i ma'an, dan juga dialah yang menjadikan, yang menurunkan dari langit air. Ya, air yang menjadi sumber kehidupan bagi para makhluknya. Ya, menjadi sumber kehidupan bagi para makhluknya. Menjadi sumber kehidupan di bumi ini. Allah menurunkan air dari langit. Ya. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, yang kemudian dengannya lah Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Sebagai rezeki bagi kalian, ya, sebagai apa? Rezeki bagi para hambanya. Ya, ini merupakan di antara perkara-perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk-bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kebaikannya kepada para hambanya. Maka oleh karena itu, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mencari-cari tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, mencari yang menjadikan makhluk sebagai sekutu, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian dalam keadaan mengetahuinya. Yang mengetahui bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, yang mengatur dan menguasai alam semesta ini. Ya, dalam keadaan kita tahu bahwasanya Allah lah Ar-Rabb, satu-satunya Ar-Rabb, satu-satunya pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta ini, dan satu-satunya yang layak untuk diibadahi. Ya, maka mengapa kemudian kita masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita masih kemudian membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, menjadikan selainnya sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya semua itu tidak layak untuk diibadahi, tidak layak untuk diibadahi.
bahkan semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian berikutnya di sini qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, ya, Imam Ibnu Katsir ya ulama terkenal, ulama yang menonjol dalam ilmu tafsir, makanya ada terkenal tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh beliau yang mentafsirkan Al-Qur'an. Ya, yang judul aslinya Tafsir Al-Qur'anul Azim, Tafsirul Qur'anil Azim. Tafsir dari Al-Qur'anul Azim yang kemudian lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya, nama beliau adalah Abul Fida dan julukan beliau Imaduddin. Ya, beliau mendapatkan julukan Imaduddin, tiangnya agama. Ya, penopangnya agama. Ya, ini gelar bagi beliau. Abul Fida, nama kunyah beliau Abul Fida, nama beliau Ismail. Ya, nama beliau aslinya Ismail ibnu Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi Al-Hafidh Al-Mashhur. Naam, sahib at-tafsir wa tarikh min talamidh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Jadi nama beliau Ismail ibnu Umar Ibnu Katsir ya Al-Qurashi Ad-Dimashqi Al-Hafidh Al-Mashhur. Ya, beliau termasuk keturunan Quraisy. Ya, termasuk keturunan Quraisy ya. Seperti Al-Imam Syafi'i juga masih keturunan Quraisy. Jalur keturunannya bersambung ke Quraisy, kaum Quraisy. Kemudian beliau ya juga memiliki gelar Al-Hafidh. Ya, Al-Hafidh itu seorang ulama yang banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau gelar Al-Hafidh itu untuk atau di kalangan orang-orang terdahulu ya, di kalangan salaf dahulu, yang dimaksud dengan Al-Hafidh itu yang banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah. Ya, kalau tidak salah syaratnya harus menghafal 1000 hadis ya, kalau tidak salah harus menghafal 1000 hadis, tidak hanya matannya tapi juga sanadnya ya, jalur periwayatannya dan juga kandungannya. Tayyib. Ya, beliau pemilik kitab tafsir yang terkenal dan juga kitab tarikh ya. Beliau menonjol dalam ilmu tafsir dan ilmu tarikh. Kemudian beliau juga termasuk murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tuwfiya sanata 74 wa 700, yang beliau wafat di tahun 774 Hijriyah. Ya, beliau wafat tahun 774 Hijriyah. Baik. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Ya, yang menciptakan semua perkara-perkara ini ya, semua yang ada di alam semesta ini, dialah satu-satu yang berhak untuk diibadahi. Ya, dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Baik. Maka di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menekankan bahwasannya Allah yang telah menciptakan. Allah lah sang khalik. Ya, Allah lah al-khalik, sang pencipta dari semua yang ada di alam semesta ini, maka dialah satu-satunya yang layak, yang berhak untuk diibadahi ya, untuk disembah ya. Ini tentunya semua fitrah manusia masih fitrahnya masih lurus akan menetapkan hal ini, dan ini juga sesuai dengan akal sehat manusia ya. Akal sehat manusia menetapkan bahwasanya yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, karena tidak mungkin alam semesta ini yang beserta semua yang ada dalamnya itu tidak ada yang menciptakan. Artinya terjadi begitu saja, muncul begitu saja tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengatur, itu mustahil ya. Maka sang pencipta dari semua yang ada di alam semesta ini tentunya hanya dia yang layak untuk diibadahi, karena pada hakikatnya semua yang ada di alam semesta ini tidak layak untuk diibadahi, tidak layak untuk disembah, karena mereka pun juga tunduk kepada sang pencipta ya, tunduk kepada penciptanya yang telah menciptakannya, yang mengaturnya ya. Mereka semua tunduk kepadanya, maka tidak ada yang layak dan berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
Tayyib, ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, materi yang bisa kita pelajari pada kesempatan halaqah hari ini. Insyaallah nanti halaqah berikutnya kita akan mulai masuk pada penyebutan macam-macam ibadah. Ya, macam-macam ibadah. Jadi ketika ibadah itu tidak boleh kita berikan kepada selain Allah, maka kita juga harus tahu apa itu yang dinamakan dengan ibadah. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.